Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan yang diajukan kepada Al-Fakir lewat Wapri. Pertanyaannya berkaitan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Nabi, yakni Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Asta'dzantu Rabbi an astaghfira li ummi. Jadi kata Nabi, saya telah meminta izin kepada Tuhanku Allah Ta'ala untuk memohonkan ampunan untuk ibuku. Falam ya'dzalli. Ternyata Allah tidak mengizinkanku. Wasta'dzantuhu an azura qabraha. Kemudian aku meminta izin kepada Allah Ta'ala untuk menziarahi kubur ibuku. Fa'adzinali. Ternyata Allah mengizinkanku. Ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini pula yang dijadikan landasan oleh sebahagian kalangan. Bahkan ada yang mengatakan ini pendapat ijma' mutaqaddimin, bahwasanya ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dalam keadaan kafir. Dan bahkan ketika Nabi memohonkan ampunan pun Allah tidak mengizinkan. Karena terdapat ayat dalam Al-Quran Al-Karim, larangan dari Allah Ta'ala untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau tidak memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrik. Nah, bagaimana kita menyikapi hadis ini, sekaligus menyikapi pendapat yang mengatakan bahwa ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal dalam keadaan kafir. Yang pertama, perlu Al-Fakir jawab bahwa jika hadis ini kita pahami secara zahir, ya sesuai dengan zahir nas, bahwa Allah tidak mengizinkan Nabi untuk memohonkan ampunan untuk ibunda beliau, maka hadis ini akan bertentangan. Akan terjadi ta'arud atau pertentangan dengan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Misalkan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 15. Allah Ta'ala berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Wa ma kunna mu'adzibina. Dan kami tidak akan mengadzab. Kami tidak akan menyiksa. Tidak akan menghukum. Hatta nab'atha rasulah. Hingga kami mengutus rasul. Kita tahu bahwa ayah bunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup sebelum bi'tsah, sebelum diutusnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ayah beliau telah meninggal saat beliau masih dikandung oleh bunda beliau. Ibunda beliau meninggal saat Nabi berumur 6 tahun. Padahal kita tahu Nabi bi'tsah atau diutus sebagai Nabi dan Rasul baru di tahun usia beliau 40 tahun. Jadi jika kita terapkan ayat ini, yakni wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, niscaya ayah bunda Nabi tidak termasuk orang yang disiksa karena mereka hidup pada masa fatrah, yakni masa kosong, masa vakum dari kenabian sejak Nabi Isa alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, terdapat sejumlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa Nabi kita itu adalah Nabi pilihan yang dilahirkan dari suku pilihan, dari kabilah pilihan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad menyatakan, Inna Allah astafa Kinanah. Allah telah memilih suku Kinanah min Bani Ismail, dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Wastafa min Bani Kinanah. Kemudian Allah pilih dari Kinanah itu Quraisyan, suku Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Lalu dari suku Quraisy itu dipilih Bani Hashim, keluarga Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Kemudian Allah pilih aku dari Bani Hashim. Hadis ini menurut Syekh Syu'aib Al-Arnaud sanadnya sahih menurut syarat Imam Muslim. Nah, dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi kita itu adalah Nabi pilihan dari suku-suku pilihan. Termasuk ayah beliau tentu adalah orang pilihan.
ayah bunda beliau tentu adalah juga orang pilihan. Nah, ini kemudian ditambahkan dengan ayat Al-Quran. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 219 Allah Ta'ala berfirman, wa taqallubaka fis sajidin. Dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Menurut Imam Ibnu Abbas, ahli tafsir, ya beliau mengatakan ai fi aslabi abai Adam wa Nuh wa Ibrahim hatta akhrajahu nabiyan. Jadi nabi kita itu dari tulang sulbi orang-orang pilihan, dari ayah beliau. Ya, mulai dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nuh alaihissalam, kemudian Ibrahim alaihissalam, hingga beliau diutus sebagai nabi dan rasul. Ayat ini yang kemudian ditafsiri oleh Imam Ibnu Abbas ini menunjukkan bahwa ayah bunda dari nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang pilihan. Nah, jika kemudian dikaitkan dengan hadis riwayat Imam Muslim tadi, yang kemudian ditarik pemahaman bahwa ibu Nabi SAW itu adalah orang kafir, yang bahkan Nabi tidak diizinkan oleh Allah untuk memohonkan ampunan, maka terjadi ta'arud ya antara satu nas dengan nas yang lain. Maka ketika terjadi ta'arud seperti ini, terutama hadis ahad, ya, ta'arud dengan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis yang mutawatir, maka hadis ahad itu haruslah ditakwil. Dia tidak dipahami dengan makna zahirnya, tapi ditakwil dengan makna yang lain. Sebagaimana para ulama sebutkan, wa mata khalafa khabarul ahadi nasol qur'ani au ijma'an wajaba tarka zahirihi. Jadi ketika terjadi khilaf, terjadi pertentangan makna antara hadis ahad dengan Al-Qur'anul Karim, tadi wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, atau bertentangan dengan ijma', maka makna dari hadis ahad tadi itu harus ditinggalkan makna zahirnya, lalu dialihkan kepada takwil agar kemudian tidak terjadi ta'arud, agar tidak terjadi pertentangan ya, atas nas-nas yang ada. Jadi menurut Al-Fakir, pendapat yang rojih tentang hal ini adalah ayah bunda Nabi SAW adalah orang-orang yang terpilih. Mereka tidak diazab di kubur, ya, karena berdasarkan firman Allah Ta'ala tadi, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu ayyakum ijma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.